Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Resmi Purba dengan NIM 723214-2002. Saya dari program studi S1 Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan analisis rasio keuangan dari PT Unilever Indonesia Tbk dengan kode saham UNVR berdasarkan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2024 yang telah dipublikasikan secara resmi pada 13 Februari 2025 melalui Bursa Efek Indonesia dari situs resmi perusahaan tersebut. Nah, PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan Fast Moving Consumer Goods atau FMCG terkemuka di Indonesia. Nah, perusahaan ini memproduksi berbagai peralatan atau produk rumah tangga dan perawatan diri seperti Lifebuoy, Sunlight, Pepsodent, dan masih banyak lagi. Nah, dalam analisis ini saya akan fokus pada dua rasio yang utama. Yang pertama adalah rasio likuiditas, yang kedua adalah rasio solvabilitas. Pertama, kita masuk ke rasio likuiditas. Nah, saya menghitung menggunakan current ratio atau sering disebut dengan rasio lancar. Nah, berdasarkan laporan posisi keuangan Unilever per 31 Desember 2024, aset lancar tercatat sebesar 5,28 triliun, sementara liabilitas jangka pendeknya sebesar 11,83 triliun. Nah, rumus daripada current ratio adalah aset lancar per liabilitas jangka pendek. Jadi kita bagi sebesar 5,28 triliun per 11,83 triliun. Hasilnya adalah 0,45 kali. Nah, artinya di sini adalah untuk setiap Rp1 utang jangka pendek yang harus dibayar Unilever hanya punya 0,45 aset lancar untuk menutupinya. Nah, ini jauh di bawah standar ideal yang biasanya berada di angka 1,0 kali atau lebih. Nah, yang lebih mengkhawatirkan adalah kalau kita membedah lebih jauh laporan keuangan Unilever, sebagian besar ternyata aset lancar ini bukan berbentuk kas yang siap digunakan. Kas dan setara kas Unilever di akhir 2024 hanya tersisa sebesar 671 miliar, turun drastis 34,3% dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun 2023. Jadi likuiditas real perusahaan bahkan lebih ketat dari yang terlihat di angka rasio. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan jangka pendek Unilever untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo tergolong lemah dan beresiko. Perusahaan sangat tergantung pada perputaran penjualan yang cepat dan fasilitas kredit yang untuk memenuhi kewajiban sehari-harinya. Selanjutnya teman-teman, coba kita lihat di perhitungan rasio solvabilitas menggunakan debt to equity ratio atau DER. Nah, dari laporan keuangan yang sama PT Unilever tadi, total liabilitas tercatat sebesar 13,90 triliun, sementara total ekuitas hanya 2,15 triliun. Maka, perhitungan DER atau debt to equity ratio yaitu total liabilitas per total ekuitas. Jadi, 13,90 triliun per 2,14 triliun, yaitu 6,47 kali. Nah, angka ini sangat tinggi teman-teman. Artinya, untuk setiap Rp1 modal pemegang saham, perusahaan menanggung utang sebesar Rp6,47. Struktur modal Unilever jauh lebih didominasi oleh utang dibandingkan modal sendiri. Kenapa hal ini terjadi? Salah satunya karena laba bersih Unilever turun tajam dari 29,79% di tahun 2024 menjadi sekitar 3,37 triliun. Sehingga ekuitas pun ikut merosot hingga 36,39%. Nah, di sisi lain ternyata total liabilitas justru naik 4,67%, termasuk adanya pinjaman bank baru sebesar 1,45 triliun yang sebelumnya tidak ada. Oke, jadi apa kesimpulan dari analisis saya tadi? Berdasarkan analisis dua rasio ini, kondisi keuangan PT Unilever Indonesia Tbk berakhir tahun 2024 berada di zona berisiko tinggi. Dari sisi likuiditasnya kita lihat current ratio hanya 0,45 kali. Artinya aset lancar tidak cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang nilainya lebih dari 2 kali lipat aset yang tersedia. Arus kas operasional pun turun drastis hampir 44,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, sementara kalau kita lihat dari sisi solvabilitas, DER di angka 6,47 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat bergantung pada pendanaan dari utang dengan modal pemilik yang sangat menyusut. Ini membuat perusahaan rentan terjadi goncangan, baik dari kenaikan suku bunganya maupun perlambatan penjualan yang berkepanjangan.
meskipun demikian penting untuk kita catat atau untuk kita ketahui bahwa perusahaan Unilever ini merupakan salah satu perusahaan besar dengan merek-merek di Indonesia yang sangat kuat atau bahkan di luar negeri. Kondisi ini bisa saja merupakan bagian dari strategi agresif atau masa transisi perusahaan tersebut. Namun jika kita lihat dari sudut pandang analis laporan keuangan murni perusahaan tersebut, investor ataupun kreditor perlu berhati-hati dalam menilai kesehatan keuangan. Baik semuanya, demikian analisis rasio keuangan PT Unilever Indonesia Tbk dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.